perkenalkan nama saya Princesa Angelika Evelyn dari kelas 10 IPS akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu membahas tentang sistem ekonomi dan masalah ekonomi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Rini karena sudah memberikan tugas ini kepada kami. Sebelum saya memulai, terimalah salam kebajikan dari saya, Weite Tungtian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah cara menggunakan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks membutuhkan juga kemajuan inovasi dari manusia itu sendiri agar keberlangsungan hidupnya tidak terganggu. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik yaitu dibagi menjadi 3, terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada umumnya kita mengetahui bahwa produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat langsung mengambil hasil dari alam. Masalah distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Distribusi juga memperhatikan cara yang tepat untuk menyalurkan hasil produksi. Jalur distribusi yang panjang akan makan biaya yang lebih mahal. Produsen dapat menyalurkan barang atau jasa maupun melewati perantara dalam perdagangan atau distributor, sehingga produsen juga memutuskan dengan tepat agar barang dan jasa sampai kepada konsumen dan menghasilkan laba. Lalu tentang masalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna barang. Masalah pokok konsumsi biasanya berkaitan dengan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan memang diperlukan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau tidak. Konsumsi juga tidak dapat dilakukan apabila harga barang yang dihasilkan terlalu mahal sehingga masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Masalah pokok menurut ekonomi teori modern yang terbagi menjadi 3 juga yaitu what, how, dan for whom. What yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi karena sumber daya faktor produksi bersifat langka. How atau bagaimana yaitu siapa yang akan memproduksi barang dengan komposisi sumber daya produksi apa yang digunakan dan bagaimana teknik produksi yang akan digunakan. Untuk siapa atau for whom merupakan penyaluran barang dari dan jasa kepada konsumen atau masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan perorganisasian suatu tantangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomi yang dianut oleh manusia pada zaman dulu. Sistem ini mengandalkan tenaga manusia untuk berproduksi dan sepenuhnya mengolah bahan dari alam. Kelebihannya adalah hubungan antar individu sangat erat sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat. Kelemahannya adalah kegiatan ekonomi tidak untuk menambah kesejahteraan. Sekarang saya akan membahas tentang sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang menyerahkan semua kebijakan kepada pemerintah. Rakyat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh negara yang menerapkan ekonomi komando yaitu Korea Utara, Kuba, Tiongkok, dan Vietnam. Sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri. Contohnya, hak milik perorangan tidak diakui. Semua faktor produksi dikuasai pemerintah, dan pemerintah memegang kendali penuh dalam perekonomian. Ada juga kelebihan yang terdapat, yaitu masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran lebih mudah diatasi oleh pemerintah, pasar barang dalam negeri berjalan lancar, dan pembentukan harga melibatkan pemerintah. Dan ada pula kelemahannya, yaitu individu sulit maju karena kreativitas dibatasi, lalu sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Ada pula negara-negara yang menetapkan
Sistem ekonomi liberal, yaitu negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Ciri-cirinya adalah persaingan dilakukan secara bebas, lalu laba merupakan tujuan utama dalam aktivitas ekonomi, dan juga peranan modal sangat vital. Kelebihan sistem ekonomi pasar yaitu munculnya persaingan untuk maju, lalu faktor-faktor produksi dapat memiliki individu secara bebas, dan juga kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi semakin tumbuh. Ada pula kelemahannya. Kelemahannya adalah pemerataan pendapatan sulit dilakukan, cenderung memunculkan persaingan yang kurang sehat, dan juga cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Dan ada juga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat. Tetapi masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Peran swasta dalam sistem ekonomi ini sebagai pelengkap dan penunjang kegiatan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran yaitu mendirikan perusahaan-perusahaan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ciri-cirinya adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang, dan pemerintahan dapat melakukan investasi melalui penetapan peraturan, kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Kelebihannya adalah hak individu atau swasta diakui dengan jelas dan harga lebih mudah untuk ditentukan atau dikendalikan. Kelemahannya adalah peran pemerintah lebih berat dibandingkan swasta dan sedikitnya pengawasan terhadap pengolahan sektor produksi oleh pemerintah membuat maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem ekonomi di Indonesia menetapkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Perekonomian Indonesia harus dikelola secara baik dengan melibatkan peran bersama antara pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi Pancasila memiliki landasan pokok yang diatur secara terperinci dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Ekonomi Pancasila yang memiliki karakteristik. Contohnya, seperti negara menguasai sumber ekonomi vital dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Hubungan antara lembaga ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila menghindari hal-hal negatif. Yang pertama adalah sistem free fight liberalism, yaitu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan eksploitasi pada masyarakat kelas bawah. Yang kedua, sistem etatisme, artinya peran pemerintah terlalu dominan sehingga mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat untuk berkembang. Dalam sistem ekonomi Pancasila, seseorang memiliki hak atas kepemilikan alat-alat produksi dan berdampingan dengan pemilikan negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurang dari kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Rini dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga video yang saya berikan merupakan video yang bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.